Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Eka Saputra dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen, fungsi-fungsi, dan SWOT dalam manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses manajemen ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen juga merupakan seni yang memerlukan kemampuan untuk mengatur, mengorganisasikan, dan mengolah sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Definisi manajemen yang paling umum adalah proses mengolah sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Namun, terdapat banyak definisi lain yang juga digunakan, tergantung pada perspektif yang diambil dan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, manajemen dapat juga diartikan sebagai seni mengelola orang lain atau proses membuat keputusan dan mengatur aktivitas-aktivitas dalam organisasi. Fungsi manajemen itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Adalah proses menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya. Ini termasuk menentukan strategi yang akan digunakan, menyiapkan rencana tindakan yang detail, dan menetapkan sasaran yang jelas. Yang kedua yaitu organisasi atau organizing adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, mengatur sumber daya yang tersedia, dan menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut akan diatur dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu actuating. Actuating adalah perencanaan dan pengorganisasian yang baik, kurang berarti tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana yang telah disusun, kecuali memang ada hal khusus yang perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja dengan sesuai tugasnya, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, merupakan proses memonitor dan mengukur kinerja organisasi, mengidentifikasi perbedaan antara kinerja yang sebenarnya dan yang diharapkan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja jika perlu. Fungsi-fungsi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajer harus terus melakukan perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian dalam pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif. Selanjutnya yaitu SMART. Apa itu SMART? SMART dalam manajemen sering digunakan sebagai singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini merupakan prinsip-prinsip yang dapat membantu dalam pembuatan tujuan atau sasaran yang efektif. Untuk membuat tujuan yang SMART, tujuan tersebut harus yang pertama yaitu spesifik. Tujuan harus mudah didefinisikan dengan jelas dan spesifik agar dapat diukur dan diikuti dengan mudah. Yang kedua yaitu measurable atau terukur. Tujuan harus dapat diukur agar dapat diketahui apakah telah dicapai atau belum. Yang ketiga yaitu achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan upaya yang wajar. Yang keempat yaitu relevan. Tujuan harus relevan dengan strategi atau visi perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima yaitu time bound atau tenggang waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas agar dapat memotivasi untuk segera mencapainya. Dengan membuat tujuan yang SMART, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan rencana aksi yang efektif untuk mencapainya. Yang selanjutnya yaitu SWOT. SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threat suatu organisasi atau proyek. Analisis ini digunakan untuk menentukan strategi yang tepat bagi organisasi tersebut. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, adalah keunggulan yang dimiliki oleh organisasi seperti sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang canggih, atau reputasi yang baik. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, adalah kekurangan yang dimiliki oleh organisasi seperti sumber daya manusia yang kurang berkualitas, teknologi yang kurang canggih, atau reputasi yang buruk. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities, adalah kesempatan yang tersedia bagi organisasi seperti pasar yang meningkat, perubahan dalam kebijakan pemerintah, atau teknologi yang baru muncul. Yang keempat yaitu ancaman atau threat,
adalah faktor yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi, seperti pesaing yang kuat, perubahan dalam kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam tren pasar. SWOT analisis dapat digunakan untuk menentukan strategi jangka pendek atau jangka panjang bagi organisasi tersebut, atau untuk mengevaluasi keberhasilan suatu proyek. Sekian dari saya. Bila ada mohon kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.